Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan bagi kami untuk kami syukuri, untuk kami jalani, dan untuk kami isi dengan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami akan memulainya dengan bersama membaca dan merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, landasan firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 12, ayat 12, ayat 19 hingga ayat 20, dan juga ayat 27. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu cerita tentang 4 bersaudara. Mereka sebenarnya hidup sangat rukun. Ya, mereka itu adalah kaki, tangan, wajah, dan perut. Sampai satu kali, kaki berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, "Wah, aku ini adalah yang paling penting dari antara kalian semua. Coba bayangkan, kalau tidak ada kaki, bagaimana kalian semua bisa pergi ke satu tempat?" Nah, lalu dengan tidak mau kalah, tangan ini menyaut, "Enak saja. Yang paling penting sebenarnya itu adalah aku, tangan. Bayangkan, kalau tidak ada tangan, bagaimana kalian bisa bekerja?" Si wajah ini tersenyum melihat saudaranya, yaitu si kaki dan si tangan ini bertengkar. Lalu dengan wajah yang tersenyum angkuh, dia berkata, "Sudahlah, kalian sadar gak sih? Seseorang itu dihargai karena wajahnya cantik, ganteng. Bukan hanya itu, di wajah itu juga ada mata, hidung, telinga, mulut. Nah, siapa yang jauh lebih lengkap?" Setelah berkata demikian, si perut nyaut, "Kalian ini sebenarnya yang paling penting dari antara kalian bertiga itu adalah aku, si perut. Bisa nggak kamu bekerja, kamu berjalan atau tersenyum kalau perut itu sedang lapar?" Bapak, Ibu, dan Saudara, ketiga saudaranya kaki, tangan, dan wajah ini menjadi sangat marah karena mereka menganggap perut itu tidak bekerja apa-apa. Dia cuma diam aja menunggu makanan yang datang, merasa kenyang, cukup. Lalu apa yang terjadi? Satu kali waktu, yang bertiga ini sepakat, sudah tidak ada yang berjalan, tidak ada yang bekerja, tidak juga ada yang tersenyum, tidak ada yang makan. Nah, karena di wajah itu ada mulut, kita biarkan perut itu merasa lapar. Wah, benar Bapak, Ibu, dan Saudara. Akhirnya tidak makan, tidak pergi bekerja, perut ini merasa lapar.
waduh, dia merasa lemas karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, ke perut gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Lemes Bapak Ibu. Nah, menariknya adalah ketika perut itu tidak terisi makanan, lalu menjadi lemas, tangan, kaki pun lemas. Wajah bagaimana? Wajah tidak lagi tersenyum. Justru sebaliknya, menampakkan wajah yang suram dan lemas karena tidak ada tenaga. Bapak Ibu, cerita ini lucu kedengarannya. Tapi melalui cerita ini kita belajar sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca dan dengarkan, bahwa tanpa kehadiran salah satu anggota tubuh, maka itu bukanlah disebut sebagai tubuh. Tubuh ini terdiri dari banyak anggota yang saling melengkapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, maka dikatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Dan kehadiran kita, kehadiran saudara-saudara kita adalah melengkapi kehidupan kita. Sehingga bukan hanya kita merasakan orang lain hadir untuk menolong kita, tapi bersama-sama kita pun bisa bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita saling merendahkan hati, karena kita tak mungkin bisa tanpa kehadiran orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk boleh mengambil bagian dan melakukan peran kami sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga kami hadir untuk boleh saling melengkapi kehadiran saudara-saudara kami dalam hidup kami. Juga Tuhan pakai kami untuk boleh melayani Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin.